Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dari jurusan Hukum Tata Negara semester 3 dengan NIM 2211230. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara menurut para ahli, tujuan, asas, dan contohnya. Adapun pengertian hukum tata negara dari berbagai ahli sedunia, yang pertama menurut Scholten, yaitu definisi HTN adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Ruang lingkupnya berupa seluruh organ negara, hak serta kewajiban, hubungan serta tugas masing-masing dalam melaksanakan tugas kenegaraannya. Terus kalau menurut Gusmadi Pujosejowo sebagai tokoh dalam negeri, pengertian beliau adalah aturan terhadap tata negara, kerajaan maupun pemerintah. Hukumnya menunjukkan atasan maupun bawahan serta adanya hierarki atau tingkatan tertentu. Selanjutnya, definisi hukum tata negara menurut Gusmadi juga menyinggung wilayah hukum masyarakat tersebut. Nantinya akan menunjukkan perlengkapan dari masyarakat tersebut. Lanjut, tujuan dari dibentuknya suatu hukum tata negara. Negara adalah suatu organisasi besar di mana di dalamnya ada pemerintah dan rakyat. Di antara keduanya ada kekuasaan yang mengatur operasi sesuatu negara. Pembentukan HTN juga tidak sembarangan, melainkan dilandasi oleh sebagai tujuan hukum tata negara sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan pemahaman dan kesadaran bagi seluruh masyarakat Indonesia terkait hak serta kewajiban selaku subjek HTN sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, memberikan bantuan pemerintah kepada para pemula dalam meresapi ruang lingkup pengetahuan terkait hukum tata negara. Yang ketiga adalah membuat seluruh masyarakat Indonesia akrab dengan teori dan implementasi HTN di Indonesia. Adapun asas-asas yang digunakan dalam HTN adalah sebagai landasan yang mengatur hajat hidup manusia, hidup banyak orang, dan urusan hukum tata negara dilandasi oleh beberapa hal, diantaranya satu, asas Pancasila. Asas Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi dalam hal ini, di mana pembentukan Undang-Undang Dasar sendiri harus senada dengan kelima butir Pancasila. Berdasarkan sila kelima, nilai-nilai yang terkandung secara garis besar meliputi: yang pertama, asas ketuhanan yang Maha Esa; yang kedua, asas keprimanusiaan; yang ketiga, asas kebangsaan; yang keempat, asas kedaulatan rakyat; yang kelima, asas keadilan. Yang kedua, ada asas kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kekuasaan tertinggi dalam negeri adalah pada tangan rakyat, namun pelaksanaannya diwakilkan oleh MPR. MPR sendiri membagi tugas lagi kepada badan-badan bawahnya, di mana semua harus patuh pada pemerintah hukum ini. Yang ketiga ada asas hukum, asas negara hukum. Sebuah negara di mana saja harus berdiri berdasarkan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Adapun berbagai contoh implementasi hukum tata negara, kami akan berikan ilustrasi HTN. Namun perlu diingat bahwa contoh kasus di bawah ini adalah fiksi belaka. Setidaknya ada tertentu dengan ilustrasi kasus yang ada. Pertama, kami ilustrasikan ada seorang bupati terpilih di daerah yang ternyata belakangan diketahui merupakan warga negara asing. Mengetahui hal tersebut, sang lawan yang tidak terpilih merasa tidak terima dengan sang bupati terpilih atau lawannya adalah WNA.
Pihak yang kalah tersebut akhirnya melaporkan status kewarganegaraan bupati terpilih ke Mahkamah Konstitusi. Kedaulatan bupati terpilih akhirnya ditangguhkan dan penyidik oleh MK masih terus dilakukan. Ada lagi contoh hukum tata negara yang lainnya yang terangkum dalam kasus berikut ini adalah seorang warga negara asing ditemukan membawa berkilo ganja di salah satu bandara internasional Indonesia. Berdasarkan penyidikan, terbukti bersalah dan terancam hukuman penjara selama 20 tahun. Namun, seiringnya peradilan berjalan, tersangka tersebut digarisi sehingga hukuman menjadi 15 tahun. Tapi kemudian dilakukan banding dan akhirnya lama waktu hukuman ditambah menjadi 5 tahun. Artinya tetap 20 tahun penjara. Tidak ada kemudian tersangka memohon gerasi kepada presiden dengan alasan depresi dan hidupnya terancam dilepas. Presiden akhirnya mengabulkan permohonan tersebut, kemudian tersangka dibebaskan 2 tahun setelah permohonan dibuat, serta dideportasi ke negara asalnya. Kurang lebih seperti itu penggambaran tentang HTN. Khususnya yang di Indonesia. Negara adalah organisasi terbesar di mana untuk mengelolanya dibutuhkan aturan jelas yang harus dipatuhi oleh seluruh perangkat atau aparatur negara dari berbagai elemen dan tingkatan. Seluruh negara dunia sepertinya menggunakan HTN atau hukum tata negara. Hanya saja menyebutnya berbeda, namun dalam tujuan tata negara memiliki sudut pandang satu, yakni ingin membuat suatu negara lebih teratur dan terarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.